Ya, kalau di strategi diajarkan pertama satu, kita bisa diam nggak? Yang kedua kita menghindar. Yang ketiga pakai otak. Ya, pakai otak. Using our knowledge. Ya, pengetahuan dan otak. Udah itu kita mau soft nggak? Atau kita hard? Atau kita smart? Atau kita sharp? Kalau sharp, kita memotong mereka, menghadapi mereka dengan kekuatan kita di mana? Ini yang menjadi pertanyaan. Biarkan mereka sendiri ributlah. Ya, seperti contoh ya, contoh. Presiden menyatakan nggak ada kaitannya teroris dengan agama apapun. Tapi Saifuddin Ibrahim sama Anissa Wahid nggak setuju dengan kata-kata itu. Nah, yang beginilah akhirnya apa? Kita ini konflik paradigm, konflik terminologi. Seperti apa yang saya sampaikan itu. Tetapi ya udahlah. Sekarang kita yang ada di Zoom ini apa yang mau kita buat? Apakah semua kita beberkan informasi itu? Itu informasi. Terus apa yang menjadi tugas? Itu situasi sekarang yang sedang terjadi. Sementara tugas kita apa? Tugas kita sebagai apa? Sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia atau sebagai jemaatnya pengikut Yesus? Yang mana? Apa yang mau kita lakukan? Ya, kita ada organisasi, ada PGI, ada MUKI, ada macam-macam lah. Ya, sekarang kemana itu yang namanya? Kan kita ada juga organisasi lintas agama itu, ya kan? Kok mereka nggak bicara, kok diam? Nah, kalau terkutuk, ini kejadian begini mas sudah dari dulu berkali-kali kita bilang, wah ini terkutuk. Mana ada? Retorika doang. Nah, makanya, tetapi konsepnya mana? Nggak ada konsep. Tadi saya ditanya, gimana itu bang kok sudah masuk? Lah, artinya apa? Pengamanan di pintu pertama tidak disusun secara mendalam. Berarti udah jebol dong kalau sudah masuk ke dalam. Dan langsung ditembak lagi kan mati. Ini pun jadi pertanyaan. Kenapa kok langsung ditembak? Apa dia bawa bom? Lah kalau pun ditembak, kenapa nggak ditembak kakinya? Kok langsung mati? Ya udahlah, ini panjang ceritanya. Nanti saya ditanya kemarin. Nanti kan sudah ada sendiri yang menginvestigasi lah. Ya apakah ini cipta kondisi? Apakah memang kejadian sebenarnya? Jadi kita hati-hati ya, di Indonesia ini dari dulu itu ada namanya cipta kondisi. Diciptakan kondisi seperti itu supaya kita panik. Ya nggak usah panik, tenang aja, kita baca kok strateginya, udah tahu kemana, apa sasarannya. Nah sekarang kalau saya bilang apa? Pertama, kalau perang itu, logistik itu tidak bisa memenangkan pertempuran. Tapi tanpa logistik, pertempuran tidak bisa dimenangkan. Ya. Makanya harus diblokade logistiknya. Logistiknya bukan hanya dana loh. Kita jangan sibuk dengan dana. Enggak, ada logistik yang lain yang kita tidak tahu. Sekarang senjata pakai duit atau diselundupkan senjata? Senjata bukan dana. Jadi makanya strategi. Contoh ini, strategi dari kemarin saya bilang kan harus ada 3 kaki itu. Pertama ada sasaran. Kita bisa baca kok, apa sasaran yang ingin dicapai? Mengkilapahkan negara. Nah, caranya gimana? Nah, ini cara. Lihat caranya mereka itu, tokoh-tokoh itu, apa caranya? Kemudian sarana kekuatan dan prasarana. Dana itu adalah prasarana. Sarana kekuatan mereka menggunakan siapa? Menggunakan para pemuka-pemuka atau ulama-ulama. Wah, kalau mau dibuka YouTube-nya itu banyak kok. Islam itu harus jadi teroris kan ada. Saya lupa itu, saya pernah kirim atau apa enggak itu. Kan ada itu salah satu ulamanya bilang kalau tidak teroris bukan Islam. Lah itu terus bagaimana itu? Kok enggak ada yang nangkap dia? Kok enggak ada yang mengklarifikasi? Benar enggak itu? Ya, saya lupa nanti kalau saya kebetulan di sini enggak apa. Saya punya videonya semua itu. Ya, cuman kan ke Pak Paul bilang, di Pak Paul kan ada juga itu. Tapi kan kita nggak enak mengeluarkan. Kenapa? Karena kita melanggar prinsip. Akhirnya kita mendukung dia. Kalau kita pamerkan semua itu, kejelekan-kejelekan para teroris, ISIS segala macam, itu sama aja kita propaganda. Iya. Jadi kita menggandakan yang dia inginkan. Karena teroris itu sasarannya satu apa? Membeluap itu ingin menimbulkan rasa takut yang berlebihan. Itu.
Nah, kalau kita ikut memamerkan semua yang saya sampaikan ke Pak Paul itu, waduh, sama aja kita mendukung dia. Iya. Makanya cuman biar Pak Paul saja, Pak Paul tahu aja, gitu aja. Tapi kalau mau kita tayangkan, bisa nggak ditayangkan tanpa masuk ke YouTube? Nah, cukup di kalangan kita ini aja. Takutnya nanti kalau nggak bisa diedit, wah janganlah. Jadi banyak sekali Pak Paul. Kalau di tempat saya itu banyak. Saya punya, saya simpan terus itu. Saya simpan terus semuanya. Tapi bagaimana? Apa tugas kita sekarang? Apa tugas kita? Itu yang penting. Terus situasi, tugas pokok kita apa? Yang ketiga, pelaksanaan kita. Melaksanakan tugas pokok itu seperti apa? Contoh, kalau kita ngikutin level dogma, level Bible, ya tugas kita satu, memberitakan sukacita, kan? Berita sukacita, Injil kerajaan Tuhan itu. Coba kalau kita tidak mamer-mamerkan agama, mungkin mereka juga akan terinspirasi, termotivasi, ya. Dia ikut berpikir, ya, Kristen itu bukan agama. Nah, Kristen itu adalah salah satu kepercayaan. Ya kan, kalau mereka bilang agama mereka, ya silakan aja, nggak apa-apa. Tapi memang ini ada perbedaannya, perbedaan doktrin. Jadi saya tadi sempat dengar sedikit, berapa tadi, 97% ya, 97%. Nah itu baru, ya, wah, jihad. Nah yang yang perlu kita waspadai, mereka mungkin menyampaikan 99% kebenaran hanya untuk menutupi satu kebohongan. Nah itu yang saya pelajari. 99% mereka seolah-olah menyampaikan kebenaran, tapi hanya untuk menutupi. Ya, untuk menutupi mungkin 100 kebohongan. Dari satu kebohongan itu pasti kan anaknya kebohongan semua. Sekali kita bohong, ya pasti berbohong lagi. Nah, yang begini-begini ini bagaimana kita menjelaskan kepada seluruh umat manusia atau seluruh anak bangsa yang ada di Indonesia. Makanya saya selalu sangat eager saya. Ya, crazy lah. Crazy about apa? Doktrin nasional itu. Doktrin nasional kita belum ada sampai saat ini. Nah, itu yang saya pernah diskusi sama senior-senior saya. Doktrin pertahanan nasional itu ada, Pak. Tapi doktrin keamanan nasional kita nggak punya. Mana? Nah, ini masalah teroris, ini masalah keamanan. Nah, kemarin kan udah saya bilang, dari pusat sampai RT, sampai RW, sampai semua keluarga, itu anti terhadap teroris. Anti dulu lah. Bagaimana kita memasyarakatkan bangsa ini anti terhadap teroris. Lah kalau seperti kemarin itu terjadi suami istri anak muda baru kawin 6 bulan, kok bisa tidak terbaca oleh keluarga, oleh lingkungannya? Kok nggak bisa terbaca? Lah sekarang ini kejadian di Bekasi, suaminya sekarang ditangkap. Kok istrinya nggak tahu? Kok istrinya membiarkan? Nah yang begini-begini ini kan artinya nggak ada rasa anti, sense of belonging, sense of security-nya itu nggak ada. Loh, kalau saya bilang saya tinggal di klaster, kan saya sampaikan kemarin. Satpam itu saya beritahu terus. Ada yang pindah nggak dari klaster ini? Ada Pak. Siapa? Sana. Oh ya, itu yang nyewa. Iya. Kalau yang nyewa nggak apa-apa. Siapa lagi yang masuk? Sampai begitu detail. Nah, pernah kejadian di klaster ini, di klaster saya, di situ kumpul semua anak muda. Ini siapa ini? Pesta-pesta apa segala macam ribut-ribut. Saya bilang sama Satpam, panggil yang punya rumah, besok pagi kalau masih mereka ada di situ, ya masih nyewa di kontrak itu, saya yang tempelengin semua. Kalau nggak saya usir. Jangan sampai nanti saya suruh pasukan saya yang usir. Akhirnya keluar dari kontrakan. Saya bilang sama yang punya kontrak, biar kau cari duit, tapi bukan begini caranya. Nah, di sini di klaster-klaster ini kan rumah-rumah, apalagi di real estate ini banyak rumah itu hanya investasi, tapi disewa-sewakan. Oh saya nggak ada di sini sekian ratus keluarga yang ada di sini, kepala RT RW-nya. Saya pengen tahu siapa dia, asalnya dari mana. Catat. Saya soalnya satu-satunya jenderal pula di sini. Loh kalau teroris nggak suka sama saya gimana? Oh makanya saya taruh satpam jaga terus standby di samping rumah saya. Nggak ada ceritanya. Jadi beginilah, kita harus punya sense of security. Tidak ada sistem kenal. Ini yang harus diajarkan.
Jadi begini aja, apa tugas kita sekarang? Melihat situasi seperti ini, apa tugas pokok kita? Jemaat yang pengikut Yesus ini apa? Karena sasarannya adalah kita. Kenapa kok kita yang jadi sasaran gitu loh? Kenapa yang beragama Buddha, beragama Hindu, beragama yang lain tidak menjadi sasaran? Yang di Jakarta ya, tapi kalau Bali kan sudah jelas, sudah kejadian. Bom 1, bom 2, bom 3, kalau nggak salah 3 kali bom di sana. Tetapi inilah, ya kita mau mencari solusi. Bagaimana solusinya? Apakah pemerintah nggak punya solusi? Ini yang mau saya lihat juga, apa solusinya pemerintah? Kalau Jokowi udah menyampaikan perintah, ya kan sudah menyampaikan perintah, tapi bagaimana di bawah ini menjabarkan perintah? Apakah cuma polisi? Kenapa cuma polisi? Apakah cuma TNI? Oh tidak, semua. Harusnya pemerintah daerah juga. Karena itu tadi, kita ini udah rusak sejak otonomi daerah. Sudah rusak sejak otonomi daerah. Karena mereka menjadi raja. Dia merasa peraturan perda-perda itu lebih berkuasa dari konstitusi. Ini yang menjadi berat. Dengan adanya ini terjadi terpecah-pecah kita. Ada wilayah yang mayoritas Islam. Ada wilayah yang mayoritas Kristen. Ya. Tapi kalau yang di mayoritas Kristen saya lihat kita masih toleransinya sangat tinggi. Ya, masih sangat tinggi. Tetapi yang di mayoritas mereka, waduh, kita itu udah susah. Tidak ada kebebasan manuver. Nah, pusat kekuatan itu terletak di mana? Di kebebasan manuver. Dia bebas nggak bermanuver itu. Nah, sementara di tempat kita, di wilayah-wilayah kantong-kantong yang istilahnya stronghold-nya mayoritasnya Kristen, mereka bebas. Sementara kita di tempat mereka nggak bebas, tidak bebas bergerak, semuanya dibatasi. Nah terus bagaimana kalau tidak ada nasionalis? Apalagi pemimpinnya sudah khilafah, wah berat. Ya, ini kejadian juga ini. Bupati Bogor apa itu si Bima itu? Wali kota atau bupati itu? Wali kota. Itu juga kan wali kota. Itu antek itu, jelas itu. Nah ya jelas, sudah pasti. Apalagi daerah puncak itu, aduh saya sudah kalau lewat puncak ke Bogor, ke Cianjur, kemana itu, aduh sudahlah. Berasa di Arab ya, Pak? Iya. Rasa di Arab. Karena saya kadang-kadang kan kalau kita ke puncak sama keluarga kadang-kadang mau cari hiburan kok ini semua udah di mana-mana tulisan Arab. Terus bagaimana? Dulu zamannya Pak Harto, tulisan Cina pun tak boleh ada kan? Tak ada boleh tulisan Cina. Mana ada surat kabar Cina dulu nggak boleh. Sejak Gus Dur aja baru boleh. Nah inilah pergeseran paradigma ini tidak kita pertimbangkan bahwa hal ini akan menjadi konflik sesama kita. Pergeseran paradigma semua ini. Nah ini terjadi pergeseran paradigma yang waduh macam-macam ini situasi sekarang ini. Lah seperti kemarin itu kan masalah Pak Muldoko ini. Ya kan? Ini kan paradigma baru lagi nih. Orang di luar partai bisa menduduki partai. Tapi untunglah kemarin Pak Yasona Lawli tadi pagi sudah memutuskan bahwa KLB Deli Serdang ditolak. Kalau sempat tidak ditolak, wah perang lagi nih. Untung itu ditolak. Itu makanya begini aja lah. Sekarang tugas kita bagaimana menggiring mereka bahwa kepentingan nasional di atas segala-galanya, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan satu agama. Ya, bukan kepentingan orang kaya, kepentingan nasional di atas segala-galanya. Kalau kita mau berbangsa dan bernegara, atau mulai dari bermasyarakat, bahkan mulai dari beribadah, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini harus dikemukakan. Kalau tidak ya repot. Sekarang ya, kenapa mesti gereja-gereja yang dihancurkan? Supaya orang takut beribadah kan. Padahal sekarang nggak usah ke gereja pun bisa online kok. Kalau hanya untuk menyampaikan berita sukacita itu, berita Injil Kerajaan Tuhan itu apa harus gereja kita kalau memang gereja nggak bisa kita datangi sekarang, mau dihancurkan. Tetapi itu tadilah, karena memang kebutuhan. Apa kebutuhan kritis mereka? Kebutuhan kritis mereka itu bagaimana supaya mereka bisa berkuasa.
Kami mayoritas, kok kami jadi miskin? Padahal yang miskin itu siapa? Yang memiskinkan mereka itu siapa? Karakternya atau ajarannya? Loh, yang begini-begini inilah. Jadi selama, saya katakan begini aja lah di Zoom ini ya. Selama agama mencampuri urusan negara, negara ini tidak akan bisa maju. Itu sebabnya di China agama dibilang apa? Candu. Di Singapura apa dia bilang? Tidak boleh ada pelajaran agama. Di sekolah aja nggak boleh. Ya, tidak boleh agama mencampuri urusan negara. Makanya negara kita ini negara agama atau negara sekuler atau negara bukan-bukan, nggak jelas. Pancasila hanya disebut di mulut aja, hanya di bibir aja, tapi katanya ideologi. Coba ya, ini banyak yang tidak paham apa itu ide. Ide, the power of ide. Lah itu kan dari pemikiran muncul ide. Ada pikiran dulu, keluarlah ide, the word. Itulah, the word was God itu loh. Nah, jadi dari kata-kata itu menjadi ide. Ide itu dari pikiran dulu, keluar dari kata-kata. Nah, ada logos. Logos itu apa? Ekspres. Bagaimana kita mengekspresikan ide itu. Lah sekarang kita bagaimana mengekspresikan ideologi Pancasila itu? Nggak jelas. Nggak jelas. Makanya saya sering mengatakan, apa karena saya menyampaikan kebenaran, saya tidak boleh naik pangkat bintang 2. Saya nggak boleh naik pangkat bintang 3. Selalu dulu saya katakan, saya sampai menghadap. Apa salah saya ya? Oh saya nggak boleh naik pangkat. Wah, karena saya nggak suka kamu. Karena kau tahu semuanya. Loh, saya tahu semua kan hasil pemikiran saya. Teman saya sendiri yang berhak menaikkan dan menurunkan pangkat saya itu, teman saya sendiri satu kamar dari Taruna. Saya nggak suka kamu. Terus tanya lagi yang lain, karena kau banyak tahu. Loh, kok itu jadi alasan saya nggak boleh naik pangkat? Nah, yang begini-beginilah. Mana ada keadilan Pancasila itu? Makanya Pak Paul, coba undang Pak Paul beberapa jenderal lagi suruh ngomong. Bisa nggak? Nggak bisa. Dia pemimpin yang baik, tapi dia bukan great leader. Dia cuma good leader. Ya, makanya tadi kan banyak SDM juga selamatkan diri masing-masing. Jadi SDM itu banyak sekali tuh. Tadi ada yang bilang masjid dan bilang ya macam-macam lah. Nah, tetapi coba lihat perkembangan situasi. Ya, ketika sejak reformasi sampai sekarang, nggak usah sebelum kita merdeka lah. Kalau setelah kita merdeka itu, waduh, panjang sekali cerita. Nah, sekarang ini ada kondisi menciptakan apa? Musuh bersama. Dengan kata-kata kafir itu mereka menciptakan musuh bersama. Tetapi banyak yang tidak tergoda. Saya melihat banyak juga tokoh-tokoh Muslim, ya, tokoh-tokoh Muslim yang moderat, ya, mereka juga nggak setuju kata kafir-kafir itu. Nah, tidak setuju dengan kata-kata kafir. Nah, nanti kita buka sebenarnya kafir itu apa definisinya. Makanya kita jangan konflik terminologi, ya, konflik paradigm. Apa sih kafir itu? Siapa yang disebut kafir gitu loh. Nah, ini kafir menurut dia kayak begitu. Kafir menurut kita seperti ini. Orang Romawi dulu, ya, Konstantinopel waktu menguasai Turki yang tidak beragama Katolik, dia bilang kafir. Inggris juga begitu kan? Pagan itu bukan kafir. Nah, tetapi kita ini harus mendiskusikan yang baik lah, biar terang benderang. Berikan pencerahan sama dia. Kalau kami kafir, kami ini anak Tuhan kok. Kami juga punya Tuhan kok. Masalah Tuhan kita berbeda, ya jangan dikafir-kafirkan dong. Harusnya berani ngomong gitu. Saya di depan forum musyawarah mufakat budaya Indonesia, itu harusnya setiap tahun saya ada munas. Saya sebagai anggota komisi strateginya, saya berani ngomong kok. Berani ngomong. Karena gara-gara munculnya kata kafir. Nah, kata kafir itu muncul kapan? Kapan muncul? Setelah reformasi kan? Sebelum reformasi jarang itu dikemukakan. Tidak pernah kita sebutkan pribumi, non pribumi. Ini muncul kafir, non kafir. Kenapa? Itu cara mereka
membuat kita menjadi musuh bersama. Ya, termasuk si Habib Rizik itu kan. Begitu dia ditanya sama orang Buddha, kenapa Bapak menyebut kami orang Buddha kafir? Nggak bisa jawab dia. Apa alasan Bapak menyebut kami kafir? Nggak bisa jawab dia. Ada satu videonya saya baca itu dulu. Nah yang begini-begini harusnya di atas itu mikirlah. Bagaimana namanya ideologi nasionalis itu harus diajarkan. Bayangkan anak-anak sekarang nggak ngerti lagi apa itu nasionalis. Jadi itu saya kira Pak. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan yang mungkin bisa saya jawab, saya jawab. Terima kasih Pak Paul.